ciri-ciri orang mati husnul khatimah. Man mata yaumal jumu'ah, siapa yang meninggal hari Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, wuqiya min azabil qabri. Di antara tanda mati husnul khatimah meninggalnya hari Jumat. Tapi jangan disetting. Ada keluarga ditanya ke dokter, gimana dok? Ini nampaknya perlu kita pasang alat. Pas hari Kamis sore, tolong nanti malam cabut ya. Bisa, matinya mati normal. Yang kedua, tanda orang mati husnul khatimah, irqul jabin. Ada keringat, jabin pada bagian kening atas pelipis nih basah. Kenapa basah? Biasanya orang kalau tersipu malu merona merah wajahnya. Ketika malaikat menunjukkan tempatnya di surga, fulan bin fulan, ini tempatmu di surga. Dia malu melihat tempatnya di surga karena amalnya nggak sesuai. Amalku nggak terlalu banyak, ya Allah, kok bisa aku masuk surga? Saking malunya, maka respon terakhirnya mengeluarkan keringat. Ini pun jangan direkayasa. Jangan mentang-mentang kata Ustaz Irqul Jabin, meninggal jam 12 malam, langsung jam 5 pagi sebelum tamu datang semprot. Langsung ambil kamera, hai guys, inilah meninggal husnul khatimah, berkeringat keningnya. Yang keempat, ada tanda-tanda tersenyum di wajah. Nampak tuh kelihatan banyak pejuang-pejuang Palestina yang meninggal itu dalam keadaan tersenyum. Ini pun nggak bisa dibuat-buat. Jangan udah meninggal pas malam mau di-stel-stel begini-begini kan, nggak bisa. Kita pasrahkan aja. Kita tidak ingin penilaian manusia, tapi ingin penilaian Allah. Yang keempat, kalau dia terkena sesuatu dari penyakit, kecelakaan, musibah yang menyebabkan dia mati syahid. Al-mat'unu syahid, orang yang meninggal kena wabah itu mati syahid. Al-gharib, orang yang tenggelam, orang yang tertimpa batu, tertimpa bangunan roboh, orang yang musafir mujahid fisabilillah, tapi meninggalnya itu karena niat lillahi ta'ala. Dia pergi nelayan, cari ikan untuk makan, meninggal di tengah laut, tenggelam, mati syahid. Adapun pelakor liburan ke pantai tenggelam, mudah-mudahan pelakor ini mati syahid, syahid dari Hongkong. Nah, itu diantara ciri-ciri mati husnul khatimah. Ustaz Somad, orang tobat nasuhatu, apakah hutang yang lalu seperti sholat dan puasanya lunas? Enak kali. Orang yang tobat, sholatnya diqadha yang lalu-lalu. Habis zuhur nanti, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Habis maghrib, usolli fardhu maghribi thalatha raka'atin qadha'an. Habis isya, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin qadha'an. Habis subuh, qadha, tapi jangan di masjid, pulang ke rumah atau menunggu setelah masuk waktu sholat sunat isra. Satu sholat, satu kali, satu sholat habis wajib sekali. Jangan gara-gara ini yang PNS besok ambil cuti sebulan alasan qadha. Jadi berapa lama laku qadha Pak Ustaz? Ya berapa lama tinggal. Kau tobat umur berapa? 50 Pak Ustaz. Akil balik 10, 40 tahun. Lama kali Pak Ustaz. Mudah-mudahan malaikat maut cepat datang. Pemutihan. Bagaimana dengan puasa yang tinggal yang lalu-lalu? Waktu mengandung anak tak puasa 30 hari, takut janinnya lemah. Menyusukan anak tak puasa 30 hari, takut air susu kering. Tahun kedua menyusukan anak 2 tahun, tak puasa 30 hari. 1 anak berarti ibu tak puasa 90 hari. Catat qadha. Niat puasanya Asyura, tapi qadha niatnya bukan Asyura, tapi niat puasanya qadha. Orang melaksanakan qadha pada hari Senin, pada
10 Muharram dapat pahala 3, qadoknya lunas, asyuranya dapat, pahala Seninnya dapat, dengan syarat niatnya qadok. Mak saya meninggal umur 70 tahun hari Senin sedang puasa, tak ada alasan. Saya tanya dia, mak kan udah 70 tahun, sanggup puasa? Kalau tak sanggup, ku bayarkan fidyah. Aku sanggup puasa. Jadi kalau diqadha satu Senin Kamis sebulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, tambah Zulqa'dah 8 hari, tambah 2 hari, maka satu anak itu lunas dengan qadha setahun. Anak ibu berapa? Do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Ini anak-anak ini perlu tahu, jangan disangkanya maknya selahir meregang nyawa tak cukup sampai di situ. Anakku, besar perjuangan ibu-ibu nih. Saya anak pertama, adik saya nomor 2. Saya tanya almarhumah mak saya, mak udah lunas? Udah habis semua, aku puasa Senin Kamis niatnya qadha. Kenapa masih puasa juga lagi? Mudah-mudahan dapat pahala-pahala sunat, banyak dosa di masa muda lalu. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa ibu-ibu kita, bapak-bapaknya juga. Bagaimana menanggapi tetangga yang iri hati puasa? Banyak yang iri nih. Orang tidak akan berhasil sampai dia menemukan 3. Yang pertama, kawan yang iri. Yang kedua, musuh yang benci. Yang ketiga, keadaan, lingkungan, zaman, waktu yang tak menyenangkan. Kalau ada orang yang iri, ada kawan yang benci, ada yang tak menyenangkan, berarti kita masih hidup. Berarti kita masih hidup. Kalau semuanya sudah tak ada lagi, berarti kita sudah mati. Karena dunia ini adalah tempatnya hak dan batil. Tapi kita tetap menasehati, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan jangan lupa mendoa. Ustaz, tolong jelaskan apa itu aliran Islam ibadi yang dianut masyarakat negara Oman. Apakah aliran ini sama seperti Syiah? Tidak. Ibadiyah tidak sama dengan Syiah. Ibadiyah adalah kelompok Ibadiyah masih tidak masuk dalam keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu maka kita yang tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap jangan terpengaruh dengan itu. Jangan terpengaruh dengan Ibadiyah, maka tetap berpegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada beberapa pendapatnya keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kita tetap berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa iya Pak Ustaz kalau menjatuhkan talak itu harus ada saksi? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab. Menjatuhkan talak tak perlu saksi. Aku talak, engkau talak 1, sah. Benar tak kalau kita jatuhkan talak 100, maka yang jatuh cuma talak 1? Kalau jatuh talak lebih dari 1, maka jatuhnya 3. Ku jatuhkan kepada engkau talak 1000, jatuhnya 3. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, tuntunan wirid selesai sholat maktubah itu siapa penulisnya Pak Ustaz? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi la ilaha illa syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika salam sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ilahukum ilahun la ilaha illa huwal rahmanur rahim. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi illa anta maulana subhanallah. Habis itu alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33. Itu bukan disusun orang, itu hadis. Cuman hadisnya tidak satu. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sunan Abi Dawud, ada dalam Sunan Tirmidzi, ada dalam Sunan Nasai, ada dalam Sunan Ibnu Majah, ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, ada dalam Sunan Ad-Darimi, ada dalam Muwatta Imam Malik. Lalu siapa yang menyusunnya? Datanglah Imam Nawawi, imam nomor 2 paling besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun 204.
Imam Nawawi meninggal tahun 676, jarak antara keduanya 400 tahun. Dia susun satu kitab susunan zikir namanya kitab Al-Azkar. Jadi kalau mau mengkaji kitab zikir terlengkap, itu ditulis oleh imam dalam mazhab Syafi'i, namanya Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, berasal dari Damaskus, Suriah. Dalam kitabnya Al-Azkar. Apa amalan istri terhadap suami supaya menjadi ahli surga? Dari Ibu Asmaul Husna Siregar, Boru Regar. Iza ra'aitaha sarraka, kalau suamimu melihat kamu senang hatinya. Itu ciri pertama istri solihah. Alhamdulillah Ustaz, saya kalau menengok dia itu senang hati saya. Siapa dia? Bini kawan saya. Bermasalah. Yang kedua, idza amartaha atau atka, kalau disuruhnya patuh dan taat, tapi perintahnya itu sesuai ajaran Ustaz, ya, laki saya menyuruh saya wajib taat, Apa ibu disuruhnya? Disuruhnya rambut saya gerabang macam sarang laba-laba, dicat 3 warna merah kuning kelabu, kuku panjang macam Dracula. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak wajib taat kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Paham? Yang ketiga, idza ghibta anha hafiza amwalaka, kalau suamimu pergi dijaganya harga diri, harta dan anak-anak. Kalau 3 ini dilaksanakan, maka insya Allah perempuan masuk surga dari pintu mana yang dia mau, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin dan percaya ibu-ibu yang hadir ini semuanya adalah perempuan solihah, dan suaminya juga adalah suami yang soleh. Karena suaminya tak soleh, tak mungkin diizinkannya pengajian. Bang, aku mau pengajian. Jangan, kau di rumah aja. Siapa yang mengisi pengajian? Ustaz Somad? Jangan, itu Ustaz radikal. Di Singapura jadi diusir. Tapi karena mereka soleh, bang, aku mau pergi pengajian. Pergilah dek, nanti aku pulangnya sore. Tak apa-apa, nanti abang mandikan anak, cuci pel lantai, masak. Dah abang. Itu bukan suami soleh, bodoh. Berapa jumlah fidyah bagi ibu hamil menyusui? Ibu hamil dan menyusukan anak, kalau dia tak puasa karena dirinya, qadha saja. Kalau dia tak puasa karena anaknya, kata dokter anak ibu ini sakit nih, tak bergizi nih, ada unsur anak, qadha plus fidyah. Ingat, bukan fidyah tanpa qadha, qadha tetap plus fidyah. Fidyahnya berapa? Cara bayar fidyah 3. Pertama, ajak orang miskin itu makan sama kita. Makan pagi, makan siang, makan malam. Makan kita sama makan dia. Cara kedua, kasih dia beras 1,5 kilo. Tambah dengan ikannya, sayurnya 1,5 kilo dan lauk pauk. Cara ketiga, bayarkan pakai duit. Berapa duitnya? Terserah berapa duit. Standar Pekanbaru, makan 3 kali itu berapa? Makan pagi, makan siang, makan malam. Hitung sendiri, bayar. Bolehkah sholat jamaah diulang sampai 3 kali? Karena di tempat kerja, tempat sholatnya kecil, ada teman yang bilang itu bid'ah. Apa boleh sholat diulang sampai 2-3 kali? Nabi sholat sama Mu'az bin Jabal. Selesai sholat, Nabi pulang ke rumah, Mu'az tinggal di masjid. Tak berapa lama datang sahabat Mu'az dari kampung. Mu'az, kami ingin kau lah jadi imam. Mu'az. Mu'az sholat sekali lagi jadi imam. Itu dalil solat boleh 2-3 kali. Solat yang pertama menggugurkan kewajiban, solat yang kedua mencari fadilah, keutamaan. Tak beda.
Bolehkah seorang wanita yang sedang haid berzikir? Boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Adik-adik, siswi yang sedang berhalangan, tidak bisa baca Quran, tidak bisa sholat, tidak bisa i'tikaf, maka perbanyak zikir. Kenapa banyak perempuan diganggu setan dalam keadaan, maaf cakap, menstruasi? Karena dia dalam keadaan kotor, lalu kemudian datang setan mendekat. Bagaimana cara menjauhkan? Zikir, zikir, zikir. Zikir boleh, tak salah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf di akhir majelis. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Syafi, wahai yang Maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang Maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang Maha menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sedang sakit. Syifaan ajilan, kesembuhan yang segera datang. La yughadiru saqaman, yang tidak akan membuat penyakit kambuh untuk selamanya. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu, kalau rezeki kami itu di langit turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau dia di dalam tanah keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, kalau dia jauh maka dekatkan ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah, aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah, segala hajat kami di dunia dan di akhirat. Laka ridha wa lana fiha salah, baik hajat kami itu di dunia dan di akhirat. Illa qadaitaha wa yassartaha, maka mudahkanlah ya Allah. Rabbana ikhtim lana bihusnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala taqtim alaina bisu'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.